Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini masih lanjutan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang pernikahan. Banyak sekali yang harus kita bahas dalam pernikahan ya. Dan ini adalah video ketiga tentang pernikahan yang insya Allah akan membahas tentang persoalan dalam rumah tangga. Saya terima nikah dan kawinnya Aldiani Lina Fauziah binti Ali Hashim untuk diri saya sendiri dengan mas kawin 16 lot saham Sumarekon 8. Tapi dengan syarat tidak di tempat yang menimbulkan memar, dan pilihan dipukul itu bukan pilihan pertama ya. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Itu pilihan yang sebelum bercerai lah ya, pilihan-pilihan terakhir, dan memukulnya juga memukul kasih sayang gitu. Tidak menimbulkan memar dan tidak pada tempat-tempat yang vital gitu. Kemudian yang kedua ini ada ila. Ila ini adalah sumpah suami dia tidak mau datangi istrinya. Jadi misalkan terjadi marahan nih, suami istri marahan. Nah, suaminya kemudian dia bersumpah, aku gedek banget sama istriku, aku benci sama istriku, aku nggak mau datangi dia selama seminggu. Nah, kalau dia melakukan itu berarti dia telah melakukan ila. Nah, di sini kasus muncul, studi kasus muncul. Kalau misalkan dia kembali sama istrinya ya, belum seminggu dia udah nggak kuat misalkan, dia nggak bisa move on dari istrinya ya, nggak bisa jauh-jauh gitu. Belum seminggu atau waktu yang ditentukan berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. Nah, belum waktu yang ditentukan itu dia udah datang sama istrinya, dia udah mendekati istrinya, dia sudah bercocok tanam dengan istrinya begitu ya. Nah, maka di sini berlaku kafarat. Apa itu kafarat? Denda. Ya, denda. Nah, kalau dia misalkan tidak kembali sesuai dengan waktunya, maka berlaku talak bain. Talak bain. Nanti kita bicara talak bain itu apa ya. Intinya terjadi perceraian. Nah, ini nggak main-main ya, dalam hukum fikih tidak main-main. Maka kalau laki-laki marahan sama istrinya, jangan ilah ya, khawatir dia tidak bisa melakukan ilahnya. Lalu solusinya bagaimana? Ya dia kembali sesuai dengan waktunya. Misalkan dia ilah istrinya seminggu, ya dia harus kembali seminggu.
Dia ilas istrinya sebulan, ya dia sebulan. Kurang dari itu kena denda, lebih dari itu kena talak. Ya apa dendanya? Yang pertama, memberi makan fakir miskin 10 orang. Kalau misalkan satu orang yang 100.000, 10 berarti kan tinggal dikali ya, berarti 1 juta. Memerdekakan budak, budak sudah nggak ada. Yang nggak sanggup juga, wah, 100.000 kali 10 orang nggak punya nih, wah, maka puasa 3 hari. Lalu yang selanjutnya adalah zihar. Zihar ini artinya punggung, toharoh ya, punggung. Apa maksud punggung di sini? Yaitu seorang suami menyerupakan istrinya dengan fisik ibunya. Ya, kita samakan. Wah, kamu sama dengan ibuku, seperti itu. Nah, kalimat ini atau engkau tampak olehku seperti punggung ibuku, yaitu dihukumi menyamakan istri dengan menyamakan ibu. Mendatangi di sini maksudnya menggauli, ya naudzubillah. Itu kan haram. Nah, kalau kita menyamakan istri kita dengan ibu kita, maka ini juga perbuatan yang haram ya. Di sini ada dendanya. Apabila suami menzihar istrinya, maka wajib bayar denda, bayar kifarat, dan haram atasnya bercampur dengan istrinya sebelum ia bayar dendanya tersebut. Pilih salah satu. Apa? Memerdekakan budak. Atau budak sudah nggak ada ya. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Lama nggak 2 bulan? Lama sekali. Ya, berturut-turut lagi. 1 bulan Ramadan saja misalkan belum tentu sanggup. Ya, ada banyak orang yang nggak sanggup. Nah, apalagi ini 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga nih 2 bulan berturut-turut. Pilihan terakhir, memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau nggak sanggup dengan kifaratnya ini, dengan denda ini, jangan sesekali menzihar istrinya. Selanjutnya adalah li'an atau saling laknat. Ini dalam kasus rumah tangga, mungkinkah li'an terjadi? Sangat mungkin jika ada hal-hal yang terkait seperti ini kasusnya. Yaitu misal dalam hubungan rumah tangga suami dan istri, di antaranya ada yang berzina, naudzubillah, atau ada yang selingkuh ya, naudzubillah. Ini tuduhan ya, tuduhan, oh kamu telah berselingkuh kepada istrinya, atau istrinya kepada suaminya, kamu telah berselingkuh, kamu telah berzina dan sebagainya. Nah, hancur. Suaminya orang ya tidak apa-apa, aman. ini tuduhan ini sangat fatal sekali. Kalau misalkan tidak bisa dibuktikan, tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu akan kena hukum.
perempuan. Maka perempuan yang harus paham masalah iddah ini ya. Penting sekali. Penting. Jangan langsung nikah lagi. Penting untuk memastikan. Kenapa ada iddah ini? Untuk memastikan jangan-jangan ada janin yang tumbuh dari suami yang dulu. Selanjutnya khulu. Ini masalah rumah tangga. Penting sekali khulu bagi seorang perempuan. Atau ini kenal dengan talak tebus. Misalkan begini. Sang perempuan sudah nggak betah nih sama sang suami. Ya, suaminya jahat, suaminya KDRT suka mukul, atau suaminya nih tidak bisa tahiyat akhir, atau suaminya ini terlibat kekerasan atau terlibat kejahatan dan sebagainya sehingga dia ingin pisah dari istrinya. Tapi sang suami nggak mau menceraikan. Sang suami nggak mau menceraikan. Pokoknya kamu tetap jadi istriku. Nah, lalu sang istri ini berhak untuk meminta cerai dengan cara dibayar. Suaminya tadi dibayar. Berapa kau mau? Aku akan bayar, kau ceraikan aku, begitu. Atau begini, ini maharmu, ku kembalikan. Ini mobil nih, sebagai mahar dulu nih, ku kembalikan. Maka kau ceraikan aku sekarang. Nah itu bisa. Sang istri bisa meminta cerai dengan cara talak tebus atau talak bayar ya. Dalam kompilasi hukum Islam ini perceraian terjadi atas permintaan istri dengan meminta tebusan. Nah iwad itu pengganti yang tadi maksudnya adalah yang dikembalikan. Atau gini, misalkan begini, kasus lagi. Ini nggak bisa nih. Suaminya nggak mau bayar nih. Bagaimana nih sang istri? Padahal dia mau pisah dengan suami yang jahat tadi. Masih ada cara lain. Cara lainnya adalah fasakh. Oke. Atau mau langsung ke fasakh juga nggak apa-apa ya. Langsung ke fasakh nggak apa-apa. Misalkan talak tebus uangnya nggak ada. Mau ngambilin maharnya udah habis. Nah, tempuh jalur fasakh. Seandainya memang suami tersebut layak untuk difasakh. Apa maksud dari fasakh? Yaitu diceraikan melalui pengadilan. Hakim datang ke pengadilan agama. Bahwa dia ingin cerai dari suaminya sudah memenuhi syarat untuk difasakh, misalnya ya. Apa syaratnya? Suami tadi jahat, suami tadi berlaku buruk, suami tadi tidak memberikan nafkah lahir batin, misalkan sudah 3 bulan ditinggal, ini Bang Toib nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya dia minta fasakh kepada pengadilan. Syarat-syaratnya 1, istri harus selalu tinggal dalam rumah tangga ketika ditinggal suami. Artinya dia tetap memenuhi kewajibannya sang istri ini. Kemudian tidak melakukan nusyuz, bukan karena suaminya yang jahat, tapi karena istrinya yang jahat, maka tidak berlaku fasakh. Ini suaminya baik-baik ya, suaminya bisa memberikan nafkah, suaminya sehat, suaminya tidak mandul dan sebagainya. Lah kok mau fasakh? Wajib ini kalau nggak bercerai, wah bahaya nih, salah satunya bisa dibunuh misalnya karena suaminya begitu jahat dan sebagainya. Kemudian sunnah, apabila suami tidak lagi sanggup membayar kewajibannya dan istri tidak menjaga kehormatan diri, suaminya memang sudah tidak mampu lagi. Makruh, ini hukum asalnya. Satu-satunya perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah itu talak, ya, cerai ini. Allah nggak suka, Allah benci. Ini hukum asalnya. Kemudian haram dalam 2 kondisi. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri sedang haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurnya dalam waktu suci itu. Ini haram dicerai. Maksudnya gini, si istri mau dicerai tapi dalam kondisi suci.
penderitaan batin yang lama terpendam. Menikah bukannya tenang, bukannya saling cinta, saling mawaddah warahmah, tapi malah akan memendam gejolak batin, penderitaan batin. Cerai bebas. Bisa jadi ya. Alat untuk meredam kemarahan dan sikap membenci yang terdapat pada kedua belah pihak. Kemudian memungkinkan kedua belah pihak akan kembali saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ya lebih baik kita berteman aja lah. Kita nggak usah jadi suami istri. Lebih baik kita berteman saja. Kita bercerai dan sebagainya dengan cara baik-baik. Udah. Kemudian membuka jalan untuk merintis kembali menjadi pasangan yang baru yang mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebelumnya dia dapat suami yang buruk, sebelumnya dia dapat istri yang perangainya jelek, ya suka ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Setelah cerai dia dapat yang soleh, dia dapat yang solehah. Itu juga jalan kan hikmah. Apabila tidak ada perceraian, akan terjadi beberapa kendala dalam permasalahan yang menyangkut hukum, misalkan cekcok rumah tangga bagaimana, tentang anaknya, tentang harta warisannya, harta gono gininya dan sebagainya ya. Oke, yang selanjutnya ini tentang rujuk atau kembali. Waduh, nggak bisa move on nih dari istri. Waduh, nggak bisa move on dari suami. Pengen kembali lagi. Nah, kalau masih talak yang raj'i tadi atau yang bain sugro tadi, talak 1, talak 2, masih bisa kembali rujuk. WA nih sang istri. Nah, misalkan manggil sayang atau manggil apa gitu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, aku ingin kembali kepadamu dan sebagainya, kalimat-kalimat buayan rayuan gitu ya, gombal-gombal gitu disampaikan misalkan seperti itu. Istrinya juga mau, akhirnya rujuklah dia ya. Ada istrinya, ada suaminya, ada saksinya, ada sikutnya. Sikut ini maksudnya ucapan mau rujuk kembali. Akhirnya apa? Coba gabung kembali. Monggo ya. Kalau misalkan kedua-duanya menghendaki untuk rujuk kembali ya, jangan dihalang-halangi oleh keluarga ya. Memang misalkan mereka tidak bisa hidup satu sama lain sebenarnya, cuman karena Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan terkait dengan pernikahan, apapun itu silahkan disampaikan, nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.